Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Padang, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, di mana terdiri dari observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Dipa Satriadi Wirya Putra, Maria Simarmata, dan Fitria Trisnadewi. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu Maria. Selamat sore Bu Fitri. Gimana kabarnya sore ini? Puji Tuhan, kabar baik. Kabar Bu Fitri gimana? Alhamdulillah, aku juga sehat nih. Oh iya, dengar-dengar hari ini Bu Maria katanya mau melakukan coaching ya dengan Pak Dipa. Iya Bu, sore ini rencana mau mengadakan coaching dengan Pak Dipa. Oh begitu. Nah kalau boleh tahu, kira-kira apa yang Bu Maria ketahui tentang permasalahan yang dihadapi oleh Pak Dipa ya? Belum tahu sih Bu, tadi pagi aja beliau menghubungi bilang mau coaching sore ini. Nah kalau begitu nanti insya Allah Bu Fitri akan menjadi pengamat ketika Bu Maria dengan Pak Dipanya melakukan coaching. Boleh nggak Bu ya? Boleh Bu, dengan senang hati. Nah kalau begitu, kalau boleh tahu nih, kira-kira apa kompetensi coaching yang akan Bu Maria sampaikan nanti? Kompetensi coachingnya itu yang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga coach itu bisa terbuka menyampaikan permasalahannya. Baik, kalau begitu kira-kira apa yang Bu Maria inginkan yang akan Bu Fitri amati nanti ketika coaching berlangsung? Saya mau fokusnya ke mendengarkan aktif dan memberikan perhatian penuh. Bagus sekali ya Bu Maria ya. Nah saya berharap nanti ketika coachingnya berlangsung bisa berjalan lancar, Bu Maria bisa mengeksplor permasalahan Pak Dipa sehingga Pak Dipa bisa mencarikan solusi dalam permasalahan sendiri. Mari kita mulai Bu Maria. Baik Ibu. Terima kasih Bu Maria. Terima kasih Bu Fitri. Selamat sore Ibu Maria. Selamat sore Pak Dipa. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya kabar baik, Pak Dipa gimana? Tidak sehat juga. Tadi katanya ada yang mau dibicarakan tentang apa Pak? Nah, ya Bu Maria, jadi gini, ketika saya melakukan pembelajaran di kelas, nah saya merasa anak-anak ini tidak fokus ketika saya menerapkan pembelajaran. Itu dikarenakan ada berbagai hal yang dilakukan oleh siswa di dalam kelas. Boleh Pak Dipa ceritakan dulu bagaimana situasi di kelas tersebut? Situasinya seperti ini ya Bu ya. Ketika saya menjelaskan pembelajaran, ya, ada saja kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak di kelas. Salah satu contohnya mereka tiduran, terus ada yang izin setiap sebentar bergantian keluar, terus mengganggu teman di kelas, sehingga teman-teman yang mau belajar sulit fokus ketika saya menerapkan pembelajaran. Oke, jadi fokus pembicaraan kita sore ini di kelas Pak Dipa itu ada beberapa anak yang keluar masuk gitu ya, tidak fokus, itu mengganggu pembelajaran. Nah, menurut Pak Dipa kira-kira kenapa hal itu terjadi? Kalau menurut pendapat saya mungkin mereka kurang termotivasi untuk belajar. Anak-anak kurang termotivasi. Nah, kira-kira kenapa ya anak-anak ini kurang termotivasi dalam belajar? Mungkin perhatiannya itu tidak fokus terhadap apa yang saya jelaskan, karena di dalam pembelajaran atau dalam menyampaikan materi itu saya menggunakan buku dan saya paparkan lagi secara rinci di papan tulis. Oke. Nah, menurut Pak Dipa apa nih hal yang bisa membuat anak-anak itu biar bisa fokus di kelasnya? Rencana saya ya Bu ya, saya itu melihat dari media sosial. Banyak sekali media-media pembelajaran yang mungkin bisa saya kembangkan. Nah, rencananya saya ingin saya menggunakan media tersebut. Selain menggunakan media, ada rencana lain Pak Dipa? Rencana lain di sekolah itu kan ada apa namanya, alat proyektor. Namun sekolah tersebut terbatas. Jadi rencananya saya ingin juga berkomunikasi dengan unsur pimpinan seperti wakil sarana prasarana dan kepala sekolah agar dapat memenuhi kebutuhan saya untuk mewujudkan penggunaan media tersebut melalui activity. Oke, bagus sekali ya Pak Dipa. Tapi ada kendala di sini. Berarti Pak Dipa membutuhkan bantuan dari wakil sarana prasarana.
Nah, kira-kira rencana baik ini kapan mau Pak Dipa laksanakan? Rencananya sesudah kita konsul ini, saya langsung berbicara langsung dengan wakil sarana prasarana dulu. Mungkin nanti wakil bisa memediasi saya untuk berbicara dengan kepala sekolah. Oke. Kemudian apa nih kira-kira indikator keberhasilan Pak Dipa ini sehingga rencana baik ini bisa memotivasi siswa untuk belajar? Mungkin saya akan mencoba untuk berlatih dalam merancang media pembelajaran. Setelah itu baru saya mencoba untuk menerapkannya di dalam pembelajaran. Setelah itu yang saya harapkan dari siswa itu siswa kembali termotivasi. Jika saya menerapkan pembelajaran, saya bisa menarik perhatiannya untuk fokus terhadap materi-materi yang saya jelaskan. Iya, benar sekali ya Pak Dipa. Semoga hal yang ingin Pak Dipa laksanakan ini bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Mudah-mudahan ya Bu. Iya. Nah, tapi pertemuan kita ini sepertinya sudah akan berakhir. Nah, dari pembicaraan kita apa nih yang udah Pak Dipa dapatkan? Oh, banyak sekali Bu. Pertama, sebenarnya saya sudah melihat sesuatu hal yang mungkin bisa mengembangkan diri saya di dalam pembelajaran. Tapi saya belum termotivasi. Ya. Tapi setelah berbicara dengan Ibu Maria, saya menemukan solusi untuk bagaimana menerapkan pembelajaran yang dapat memotivasi siswa. Salah satunya, padahal saya sudah melihat media sosial, ada juga yang menerapkan penggunaan media seperti itu untuk menarik perhatian siswa. Belum ada keinginan saya untuk membuat seperti itu. Tapi setelah saya berbicara dengan Bu Maria, sepertinya saya perlu melakukan hal tersebut. Biasa sekali Pak Dipa, baik. Nah, apakah boleh nanti kita bertemu lagi supaya Pak Dipa bisa menceritakan iya. rencana ini sudah bagaimana tidak lanjut rencananya? Itu menurut saya sangat perlu Bu. Karena setelah apa yang sudah saya lakukan, saya perlu berkonsultasi lagi dengan Ibu. Apakah itu berhasil atau hal-hal yang perlu saya ceritakan lagi gitu, agar saya lebih termotivasi untuk melakukan pengembangan terhadap pembelajaran saya. Boleh kita jadwalkan dalam minggu depan Pak Dipa? Boleh. Baik. Oke Pak Dipa, mungkin sekian pembicaraan kita. Tetap menjadi guru hebat Pak Dipa. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Pak, selamat sore Pak Dipa. Wah, alhamdulillah sudah selesai ya Bu Maria ya. Iya Bu Fitri. Nah, kira-kira dari percakapan tadi dengan Bu Maria sebagai coach dan Pak Dipa sebagai coachnya, apa yang Bu Maria rasakan nih? Merasa lega Bu. Wah, lega ya Bu Maria Iya. ya. Kira-kira apa yang membuat Bu Maria merasa lega? Ya karena sudah menjalani proses coaching itu saya sudah berusaha mendengarkan Pak Dipa dengan aktif dan memberi perhatian penuh. Baik, berarti sudah lega dan rasanya sudah plong gitu ya Bu Maria, Iya. bisa membantu teman ya Bu Maria ya. Nah, kalau kita lihat tadi percakapan Bu Maria atau coachingnya dengan Pak Dipa, ada beberapa catatan nih dari Bu Fitri Bu Maria, boleh Iya, disampaikan Bu Maria? Boleh Bu, silakan. Nah, tapi sebelumnya kira-kira sudah tersampaikan indikator Bu Maria untuk yang tadi Bu Maria harapkan dari coaching tadi? Kalau kompetensi mendengarkan aktif dan perhatian penuh rasanya sudah Bu. Sudah ya Bu Maria ya. Nah, begitu. Kalau dari catatan Bu Fitri nih ada beberapa hal. Yang pertama, sepertinya Bu Maria masih belum menggali lebih dalam lagi nih si coachingnya, sehingga harusnya coaching lebih bisa lagi mengeksplor solusi dari permasalahannya. Tapi sepertinya masih dangkal Bu Maria. Jadi mungkin untuk selanjutnya Bu Fitri berharap Bu Maria bisa kembangkan ini lebih jauh lagi. Iya Bu, setuju Bu. Memang tadi rasanya masih kurang mendalam pertanyaannya sehingga coaching masih belum terbuka gitu Bu untuk menemukan solusinya. Mungkin banyak solusi lain lagi gitu ya Bu ya. Nah, mungkin nanti ketika ada coaching lagi selanjutnya mungkin bisa Bu Fitri hadir lagi dengan Bu Maria. Boleh Bu, dengan senang hati. Bu Fitri mau melihat kembali bagaimana perkembangan indikator tadi yang pertanyaan lebih dalam lagi akan berserta lagi di coaching selanjutnya. Boleh ya? Terima kasih. Terima kasih Bu Maria. Terima kasih Bu. Selamat sore. Selamat sore Bu. Selamat sore Pak Dipa. Sore Bu Maria. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat Bu. Ibu bagaimana? Sehat juga, terima kasih. Hari ini Pak Dipa mau mengadakan coaching ya dengan Bu Fitri? Oh iya Bu, soalnya Bu Fitri sudah mengabari saya dan ingin menceritakan sesuatu hal. Oh, kalau boleh tahu, kira-kira Pak Dipa udah tahu masalah yang ingin disampaikan Bu Fitri? Belum tahu sih Bu. Beliau baru menghubungi saya dan janji lewat WA. Nah, mau bertemu, ada yang mau dibicarakan.
Nah begitu kata Ibu Fitri. Nanti mungkin akan saya coba bertanya tentang hal apa saja yang ingin cerita. Nah, apa nih kompetensi yang ingin Pak Dipa capai dalam coaching nanti? Mungkin saya ingin mengembangkan kemampuan beliau dengan aktif agar lebih bisa memahami. Nah, kalau fokusnya ke kompetensi yang mana Pak? Fokusnya mungkin saat mengajukan pertanyaan terbuka dan juga ketika saya mencoba memahami permasalahan dari sudut pandang beliau. Oke, kalau begitu saya izin untuk mengamati ya Pak. Ya, boleh, Bu Maria. Percakapan Pak Dipa dengan Bu Fitri nanti semoga berjalan dengan baik, kompetensinya bisa terlaksana. Mari kita mulai Pak Dipa Ya. sesi coachingnya. Baik, Bu Maria. Assalamualaikum Pak Dipa. Salam. Sudah menunggu Pak? Oh, tidak Bu Fitri, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Dipa bagaimana? Alhamdulillah juga sehat. Begini Pak Dipa, hari ini Budi sengaja mau bertemu dengan Pak Dipa nih. Budi punya beberapa masalah di kelas mulai terkait dengan kelas kita yang sedang ada. Permasalahan apa itu Bu Fitri? Budi merasa di kelas sekarang ini rasanya itu sudah kelasnya sudah tidak kondusif lagi Pak Dipa, karena banyak anak-anak yang kurang bersemangat belajarnya dengan Bu Fitri. Oh, jadi Bu Fitri merasakan kelas Bu Fitri itu siswanya tidak lagi bersemangat dan juga tidak kondusif. Ya benar Pak Dipa. Kalau boleh tahu, menurut Bu Fitri, apa penyebab dari hal tersebut terjadi? Sepertinya Bu Fitri kurang Pak Dipa ya dalam meragamkan media seperti Bu Dipa, sehingga kelas Budi sekarang itu terlihat membosankan dan anak-anak kalau sudah bosan tentu tidak fokus lagi belajarnya. Bahkan banyak anak-anak yang banyak bermain, ngobrol dengan temannya, sehingga yang tidak fokus lagi kelasnya Pak Dipa. Kalau boleh tahu sebelumnya cara ibu mengajar kelas bagaimana? Nah sebelumnya Bu Fitri biasanya menggunakan metode ceramah, kemudian gambar, tapi mungkin gambarnya terlalu monoton ya Pak Dipa. Tidak mungkin seperti sekarang yang terlihat ada gambar animasi dan seperti yang sebagainya, tapi ini hanya berupa gambar saja. Bu Fitri pegang di depan, kemudian Bu Fitri mereka suruh diamati gambar dan nanti ada pertanyaan gitu Pak Dipa. Jadi metode yang Ibu Fitri lakukan hanya seperti ceramah, terus melihatkan berbagai jenis gambar yang berhubungan dengan materi ya. Betul. Nah, menurut Bu Fitri ya, memungkinkan nggak ada cara lain yang bisa Ibu Fitri gunakan? Ya Pak Dipa, sepertinya Bu Fitri harus mencari media-media yang lebih interaktif sepertinya Pak Dipa. Misalnya seperti gambar-gambar animasi atau video-video yang bergerak, sehingga untuk semua anak bisa terpenuhi gaya belajarnya. Kalau misalnya visual bisa melihat gambarnya, kalau misalnya yang auditory bisa menggunakan suara videonya dan sebagainya. Sehingga kalau misalnya digunakan media-media yang menarik, tentu mereka akan tertarik ya Pak Dipa ya dengan pembelajaran ya. Jadi rencananya Bu Fitri akan mencoba untuk menggunakan media interaktif. Nah, kalau boleh tahu Bu Fitri memiliki kemampuan nggak untuk merancang media tersebut? Nah, itu dia tuh Pak Dipa permasalahannya ya, yang selanjutnya. Bu Fitri belum bisa menggunakan media-media atau membuat media-media yang begitu, karena kan kalau terlihat itu tuh menggunakan ada aplikasi-aplikasi ya Pak Dipa ya. Sedangkan Bu Fitri mungkin agak minim tuh pengetahuan tentang aplikasi-aplikasi tersebut. Terus kalau boleh tahu lagi, sebelum-sebelumnya Bu Fitri pernah nggak mengikuti pelatihan itu mengenai workshop? Pelatihan paling Bu Fitri cuma bertanya kepada teman-teman yang ada di sekolah, yang bisa atau guru IT di sekolah. Cuma kan tidak maksimal ya Pak Dipa ya, karena tentu mereka juga punya waktu mengajar, kemudian mungkin juga harus mengajar juga, sehingga mungkin minim sekali untuk waktu belajar itu Pak Dipa. Oh gitu. Jadi sebelumnya Bu Fitri belum pernah ya mengikuti workshop atau pelatihan secara langsung mengenai media ini. Nah misalkan Bu Fitri, kalau ada kesempatan misalnya ada pelatihan mengenai hal tersebut, memungkinkan nggak Bu Fitri mengikuti pelatihan tersebut? Ya Pak Dipa, sepertinya mulai sekarang Bu Fitri harus mau merubah diri nih Pak Dipa. Mungkin yang selama ini fokus ke kelas saja, kemudian tidak dia melek dengan teknologi, seperti harus berubah nih Pak Dipa. Karena memang sebagai guru tentu harus
banyak berkembang ya Pak Dipa ya. Dan Bu Titi lihat sepertinya banyak ya Pak Dipa ya di luar sana pelatihan-pelatihan, apalagi di IG juga ada, di media sosial juga banyak sekali. Sepertinya Bu Titi juga harus harus ikut hal begitu tuh Pak Dipa. Jadi udah rencananya Bu Fitri akan ingin mengikuti pelatihan tersebut. Nah, misalkan kan Bu Fitri udah berencana nih ingin mengikuti pelatihan tersebut. Nah, pelatihan seperti apa atau pelatihan aplikasi seperti apa yang memungkinkan Bu Fitri untuk memulai untuk mengikuti pelatihan tersebut? Apa jenisnya pelatihannya gitu? Bu Fitri pernah lihat sekilas di IG ada flyer atau promosi tentang pelatihan di Canva tuh Pak Dipa. Jadi sepertinya ketika dibaca itunya ada di situ langsung bisa membuatkan sebuah aplikasi gitu. Jadi mungkin akan mengikuti itu. Kemudian ada juga tuh di IG juga lewat tuh promosi seperti itu yang mengembangkan teknologi seorang guru sebagai pendidik. Mungkin itu akan kita ikuti ya Pak Dipa ya. Itu bagus sekali Bu Fitri, karena di Canva kita sudah bisa memanfaatkan template-template yang ada, sehingga kita lebih mudah untuk merancang sebuah media untuk menarik perhatian siswa. Nah, sekarang Bu Fitri kan sudah memiliki rencana kedepannya ini. Nah, jika Bu Fitri sudah bisa dan memahami tentang penggunaan aplikasi dan merancang sebuah aplikasi, nah langkah-langkah seperti apa yang nantinya akan Bu Fitri terapkan pada siswa di dalam pembelajaran? Nah, yang pertama tentu kita akan lihat dulu materinya apa ya Pak Dipa ya. Kemudian akan menyesuaikan dengan aplikasi tersebut. Kemudian Fitri akan kembangkan aplikasi tersebut sesuai dengan materi tadi. Kemudian kira-kira cocok nggak? Ada kan beberapa yang tidak cocok nih dengan apalagi yang di kelas rendah ya Pak Dipa ya. Itu harus cocokkan dulu dengan kelas yang Fitri ajarkan. Kemudian setelah itu baru Fitri aplikasikan dalam pembelajaran. Dan mungkin supaya lebih apa ya? lebih dapat atau lebih mahir, kayaknya harus dibagi juga ya Pak ya. Terus setelah kita bisa mahir sendiri di kelas, itu kita berbagi juga dengan teman-teman sejawat sehingga kita lebih mahir tuh menggunakannya, melakukan kolaborasi istilahnya sekarang ya. Nah, ketika itu sudah berhasil, nah harapan apa yang Ibu harapkan terhadap siswa? Tentu setelah melakukan usaha-usaha itu harapan kita tentu harusnya yang tadi awalnya tidak kondusif kelasnya tentu harus kondusif ya Pak Dipa ya. Anak-anak bersemangat kembali untuk belajar, kemudian mereka antusias untuk mendengarkan pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Kemudian tentu nanti ujung-ujungnya hasil evaluasi juga baik, gitu Pak Dipa. Sangat bagus Bu Fitri ya. Jadi dari semua hal yang Ibu Fitri jelaskan, nah hal baik apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Wah, banyak nih Pak Dipa. Alhamdulillah setelah bicara dengan Pak Dipa nih, kita dapat solusinya bagaimana cara agar kelas UTS kembali bergairah kembali dengan cara tentu harus melatih diri, belajar lagi. Apalagi sekarang teknologi yang semakin canggih sehingga Buti harus menyesuaikan diri nih sebagai pendidik karena zaman pun sudah berubah ya Pak Dipa ya. Dari sini Buti akan bertekad nih untuk terus belajar aplikasi terbaru terkait dengan media di kelas. Itu sangat bagus Bu Fitri ya. Jadi dari pembicaraan kita hari ini sudah termotivasi Bu Fitri untuk melakukan pengembangan baik itu untuk diri dan untuk siswa kita nantinya. Nah, kalau boleh nanti di lain waktu saya ingin mendengar lagi penjelasan Bu Fitri, bisa? Boleh Pak Dipa, boleh. Itu juga akan cerita nih kayaknya akan gimana nanti ya hasilnya Pak Dipa ya, setelah ini. Semoga nanti apa yang Bu Fitri lakukan itu berhasil. Amin. Dan kelas Bu Fitri siswanya lebih termotivasi lagi lebih belajar ya. Doakan ya Pak Dipa. Terima kasih Pak Dipa. Ya, terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum. Wah, luar biasa sekali tadi Pak Dipa saat saya amati percakapan Pak Dipa dengan Bu Fitri. Nah, bagaimana nih perasaan Pak Dipa setelah melakukan coaching kali dengan Bu Fitri? Perasaan saya itu cukup baik ya Bu ya, terutama dalam mendengarkan aktif Bu Fitri saat menjelaskan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Meskipun mungkin ada beberapa bagian di mana saya seharusnya bisa menggali lebih dalam gitu, apa permasalahan yang dirasakan oleh Bu Fitri. Kenapa nih Pak Dipa merasa seperti itu? Saya merasa pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu cukup membantu Bu Fitri ya Bu ya untuk menemukan solusinya sendiri. Tapi saya rasa seharusnya saya lebih bisa mengeksplor perasaan dari Bu Fitri itu lebih jauh ketika mengutarakan permasalahan-permasalahannya di kelas. Iya. Apakah boleh saya memberikan hasil dari pengamatan saya tadi Pak? Sangat boleh Bu. Silakan Bu. Tadi luar biasa sekali saya mengamatinya Pak Dipa
lupa mendengarkan dengan aktif, memberikan perhatian dan kehadiran yang penuh. Dan menurut saya Pak Dipa sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa tajam tadi, sehingga Bu Fitri dia bisa mengeluarkan semua permasalahan dengan terbuka, dan Pak Dipa juga memberikan apresiasi tadi, memberikan umpan balik juga kepada Bu Fitri gitu. Sehingga tadi Bu Fitri bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Bagaimana menurut Pak Dipa tentang pengamatan saya ini? Saya setuju apa yang Ibu jelaskan, itu sesuai dengan mungkin apa yang sudah saya lakukan terhadap Ibu Fitri. Nah, mungkin saya bisa lebih memperhatikan dinamika emosi dari Bu Fitri dari saya. Iya. Nah, kira-kira kapan nih Pak Dipa akan merencanakan coaching lagi? Karena sudah bagus ini. Rencananya nanti setelah Ibu Fitri melakukan terhadap solusi-solusi yang telah disampaikannya tadi. Oke. Terima kasih Pak Dipa untuk coaching hari ini. Saya sudah mencatatnya dan akan saya tuliskan dalam form supervisi. Baik, Bu. Sebagai penutup, apa nih yang udah Pak Dipa dapatkan dari proses ini? Dari yang saya dapatkan, Ibu, terutama saya bisa membantu Bu Fitri dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Nah, sekarang Bu Fitri sudah menemukan solusi, dan beliau juga akan mencoba untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi. Ya, benar sekali. Baik Pak Dipa, mungkin sekian pembicaraan pengamatan saya pada sore hari ini. Terima kasih untuk waktunya Pak Dipa. Ya, Selamat sama-sama. sore Pak Dipa. Ya, sore. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Mbak Dipa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Mbak Dipa gimana? Alhamdulillah, sehat Bu Fitri. Nah, saya dengar-dengar Ibu Fitri rencananya akan melakukan coaching dengan Ibu Maria. Betul Mbak Dipa, insya Allah hari sore ini kita akan melakukan coaching dengan Mbak Maria. Nah, kalau boleh tahu ya Bu ya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada sesi coaching nanti? Rencana saya akan mengembangkan kompetensi tentang aktif Pak Dipa. Terus apa bagian tertentu pada sesi coaching yang perlu saya amati? Sepertinya untuk pertanyaan terbuka ya Pak Dipa, jadi mau mengukur apakah sejauh mana pertanyaan terbuka yang akan disampaikan kepada coach, apakah sudah tepat atau bagaimana? Berarti Ibu akan melakukan pertanyaan terbuka ya. Nah, terus nanti dari ketika melakukan coaching dengan Ibu Maria, nah apa harapan Ibu dari sesi coaching nantinya Ibu terhadap Ibu Maria sendiri? Tentu sebagai coach tentu ingin coachnya mendapatkan solusi terbaik ya buat Pak Dipa ya, dari permasalahan yang akan disampaikan nanti. Tentu Bu Fitri ingin Bu Maria dapat solusi terbaik lah, yang paling bisa rasanya beliau laksanakan, sehingga ada perubahan ketika di dalam pembelajaran. Sangat bagus ya Bu Fitri ya. Semoga nanti sisi coachingnya lancar dan Ibu Maria langsung menemukan dari solusi dari permasalahan-permasalahannya. Ya, Mungkin kita langsung saja untuk melakukan sisi coaching. Terima kasih sebelumnya Pak. Ya, sama. Selamat sore Bu Fitri. Selamat sore Bu Maria. Sudah lama menunggu Bu Fitri ya. Oh tidak, baru 10 menit Bu Maria. Gimana kabarnya Bu Maria hari ini? Sehat Bu Fitri, gimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat. Baik Bu Maria, tadi katanya kita mau ngobrol-ngobrol nih ya. Iya Bu. Kira-kira apa yang kita bahas nih sore ini? Nah, jadi gini Bu, di kelas saya itu ada beberapa anak yang tidak mau kerja atau diskusi dalam kelompoknya. Oh begitu. Kira-kira bisakah Bu Maria ceritakan bagaimana situasi di kelas ketika itu terjadi Bu Maria? Nah, saat pembagian kelompok ada anak yang bilang begini, ini saya nggak mau dengan dia gitu, tapi kan harus adil, nggak boleh diikuti maunya si anak, tapi tetap berjalan. Tapi memang dia tidak mau bekerja dengan kelompok itu, begitu Bu. Jadi ada beberapa anak yang memilih teman kelompok ya Bu Iya. Maria ya. Wah, kira-kira apa lagi tuh Bu Maria yang terjadi di ketika itu? Nah, itu kan bisa mengganggu proses pembelajaran juga ya Bu, mengganggu diskusi kelompok yang lain juga, karena ini dalam kelompok ini tidak mau bekerja gitu, dan tentu berpengaruh juga terhadap anak lain yang di kelompok itu gitu Bu. Jadi ketika salah satu dari mereka memilih teman, tentu akan berpengaruh terhadap kelompok yang lain juga ya. Nah, kalau menurut Bu Maria nih, kira-kira apa sih penyebabnya kok bisa terjadi seperti itu ya Bu Maria ya? Karena emang si anak nggak mau dengan teman dalam kelompoknya itu ya Bu, karena memilih teman mungkin. Jadi memang sejauh ini Bu Maria menilai bahwa ada anak yang suka memilih teman, dan sehingga dalam kerja kelompok tidak mau bergabung dengan teman tersebut. Iya. Nah, kalau
Begitu menurut Bu Maria, kira-kira apa tuh rencana Bu Maria agar anak tersebut bisa berteman dengan kelompoknya dan ikut bergabung dengan kelompoknya dalam menyelesaikan tugas kelompok? Ya belum juga sih Bu itu yang mau saya pikirkan, tapi mungkin bisa begini kali ya Bu ya, saya coba juga panggil si anak dulu gitu, menanyakan mana tahu dia ada masalah mungkin dengan teman dalam kelompoknya itu gitu Bu. Wah, bagus sekali di Bu Maria tuh. Jadi rencananya langkah pertama adalah Bu Maria ajak ngobrol ya, Iya. hati ke hati ya. Kira-kira apa penyebabnya dia begitu Bu Maria ya? Bagus sekali. Nah, kira-kira apa lagi Bu Maria? Selain yang ngajak ngobrol, apa lagi kira-kira yang bisa kita lakukan Bu Maria? Mungkin langkah lain saya coba juga biar kelompok itu, anggota kelompok itu berganti-ganti gitu Bu, bukan hanya itu saja. Jadi mungkin mana tahu memang si anak pilih teman atau karena memang tidak mau kerja kelompok, maka dicoba dengan kelompok lain mungkin dia mau gitu loh. Itu sih Bu mungkin. Jadi rencana yang langkah pertama adalah mengajak anak ngobrol dulu, kemudian selanjutnya mungkin diragamkan ya, mungkin ganti lagi kelompok lain karena mungkin sesuatu dengan anak tadi gitu ya. Nah, kira-kira menurut Maria dari permasalahan tadi, kira-kira apa sih indikator keberhasilan Maria agar rencana tadi terlaksana? Tentunya setiap anggota kelompok dalam kelompok itu bekerja gitu Bu. Tidak ada lagi anggota kelompok yang tidak bekerja dalam diskusi kelompok, diskusinya itu lancar gitu. Ya betul ya Bore, karena kalau kerja kelompoknya semuanya harus bekerja Iya, ya, Bore, ya. iya, Dan harus terlibat aktif semuanya dalam kelompok. Baik. Nah, kira-kira langkah-langkah tadi akan dilaksanakan kira-kira kapan dimulainya Bu Maria ya? Saya akan coba dalam pembelajaran besok Bu. Besok ya? Saya akan coba dalam pembelajaran besok, tapi saya panggil dulu si anaknya gitu. Mau cari tahu dulu gimana, atau ada memang permasalahan dengan temannya atau bagaimana gitu. Wah, sepertinya begitu nggak sabar nih akan bagaimana hasilnya nanti. Nanti mungkin kita akan bertemu lagi 2 hari lagi, bisa Bu Maria? Bisa Bu Fitri, saya tentu pengen juga cerita dengan Bu Fitri gimana hasil dari rencana saya ini gitu. Betul. Supaya nanti kita bisa lihat hasilnya, kemudian mungkin akan kita vlog lagi ya Bu Maria ya. Apakah akan kita teruskan seperti itu atau ada cara lain ya Bu Maria? Baik, mungkin demikian hasil coaching kita sore ini. Terima kasih atas waktunya Bu Maria. Kita tunggu jadwal selanjutnya untuk kita coaching kembali. Ya, terima kasih Bu Fitri, saya atas waktunya sudah membantu saya. Selamat sore. Selamat sore Bu. Baik, terima kasih ya Bu Fitri ya sudah melakukan sesi coaching kita terhadap Ibu Maria. Nah, bagaimana menurut Ibu performa Ibu sendiri dalam coaching tadi? Saya merasa sepertinya indikator saya tadi mungkin belum sepenuhnya terpenuhi nih Pak Dipa. Belum terpenuhi ya. Nah, apa yang membuat Ibu merasa seperti itu? Ya karena saya merasa Bu Maria belum sepenuhnya bisa menggali solusi dari permasalahannya Pak Dipa. Oh, gitu. Jadi Ibu merasa Ibu Maria belum menggali lebih dalam lagi terhadap permasalahan itu. Betul. Nah, boleh nggak saya memberikan hasil pengamatan saya? Boleh Pak Dipa, silakan. Jadi gini Bu, dari hasil pengamatan saya, nah saya lihat Ibu sudah baik dalam mendengarkan aktif dan memberikan ruang bagi coach Bu Maria dalam mengeksplor permasalahan dan mencoba mencari solusi dari permasalahannya tersebut gitu. Nah, tapi saya juga melihat bahwa pada beberapa momen ketika Ibu melakukan coaching itu seharusnya Ibu bisa lebih dalam lagi ya dalam bertanya tentang perasaan coaching dan lain sebagainya atau terhadap masalah yang dihadapinya gitu. Nah, bagaimana menurut Ibu tentang pendapat pengamatan saya itu? Betul Pak Dipa, itu seperti saya bilang tadi bahwa saya sepertinya belum terlalu mendalam dari atau mengeksplor dari Bu Maria, sehingga harusnya solusi itu mungkin akan lebih banyak lagi harusnya, tapi tadi mungkin hanya 2 atau 3 yang dapat kami temukan. Oh, gitu. Nah, dari hal yang sudah Ibu Fitri lakukan dengan Ibu Maria ya, si coaching tadi, nah apa yang bisa Ibu lakukan untuk lebih mengembangkan kompetensi Ibu Maria nanti di pertemuan berikutnya? Mungkin Bu Fitri akan lebih dalam lagi bertanya dengan pertanyaan yang berbobot kali ya Pak Dipa ya, sehingga bisa menggali lebih dalam, mengeksplor lagi, sehingga Bu Maria lebih banyak lagi menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi Pak. Sangat bagus ya Bu ya.
Nah, kapan rencananya Ibu akan mempraktikkan hal tersebut kepada Ibu Maria? Nah nanti kita akan bertemu lagi nih Pak Dipa 2 hari lagi. Jadi nanti mungkin Pak Dipa juga kalau bisa ada waktunya mohon diamatkan kali untuk coachingnya. Jadi nanti Pak Dipa juga bisa melihat, saya juga bisa mendengarkan pendapat Pak Dipa apakah sudah berubah, maksudnya itu sudah menemukan hal baru dari yang hari ini atau ada perubahan dari yang hari ini. Oh ya, baik. Semoga saya nanti ada waktu ya untuk hal tersebut. Terima kasih Pak Dipa. Mungkin di lain waktu saya akan lebih mendalam lagi dalam pengamatan antara Ibu Fitri dan Ibu Maria dalam melakukan coaching. Mungkin sampai di sini dulu ya Bu ya. Terima kasih. Sama-sama Pak Dipa. Assalamualaikum.